Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku semua, seiman, seakidah, setauhid, teman-teman semua seperjuangan, berjumpa kembali dengan kami ya, dalam membahas geopolitik. Walaupun kita bukan orang beken, bukan orang LCMA, bukan orang profesor, insinyur, doktorandos, doktor, MA, LC, apalagi MA, MS, SH, dan lain sebagainya, tapi kita peduli tentang politik ya. Karena Islam juga mengajarkan politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahli dalam bidang politik dan strategi perang. Maka jangan pernah mengkebiri umat Islam bahwa umat Islam itu dilarang berpolitik. Allah menginginkan, Allah menghendaki khalifah di muka bumi. Allah menginginkan dunia ini diatur dengan tata cara Allah. Berarti Allah sertakan politiknya. Jadi jangan picik. Umat Islam harus berpolitik. Umat Islam harus mengenal politik. Baik politik global, apalagi politik Islam. Wajib kita tahu. Karena dunia ini ditata dan dikelola dengan politik. Politik yang basicnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka disebut khilafah. Pemimpinnya, pemandunya namanya khalifah. Ini program Allah. Jadi jangan main-main dengan yang namanya program Allah. Pasti dan pasti. Mau dihujat, mau dihina, mau di framing radikal, pembunuh dan lain sebagainya, maka kebalikannya pasti terjadi. Karena khilafah adalah sistem pengelolaan tatanan kehidupan sosial yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah Maha Tunggal, Maha berkuasa, Maha mutlak, berdiri sendiri, nggak butuh siapapun, dan egois. Allah Maha sombong. Wajar karena Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang memiliki kesombongan. Dan kelak di yaumul kiamah Allah akan buktikan kesombongannya. Lihat dalam Al-Quran. Jadi bullshit kalau kalian menframing bahwasanya kami ini radikal, kami ini intoleran, kami ini adalah orang-orang katrun, orang-orang yang tidak punya peri kemanusiaan. Biasanya orang yang kentut itu mengatakan, siapa yang kentut? Kan gitu. Itu sudah lazim. Dan kalian semuanya itu nggak menyadari. Ya. Oke teman-teman, itu tadi pembukaan yang agak sarkas. Karena pemberitaan di media massa, di media sosial hari ini yang masuk dalam meja redaksi saya luar biasa semua. Nggak ada yang nggak luar biasa. Selain kejadian-kejadian alam, baik itu gempa, hujan deras, angin puting beliung, nah itu sudah sunatullah. Barang siapa membuat kerusakan di muka bumi, maka alam akan bereaksi. Itu sudah sunatullah. Nggak bisa dielak.
Oke teman-teman, apa kabar? Sebelumnya saya menyapa, semoga sehat-sehat selalu. Semoga tetap iman dan Islam kita terjaga. Walaupun angin godaan artinya godaan, rayuan dan lain sebagainya, kita tetap teguh. Kita tetap pegang bara api yang menyala-nyala ini. Jangan sampai dilepas, walaupun panas, karena hanya sesaat. Api yang menyala-nyala yang kita pegang, yaitu akidah dan tauhid Islam di akhir zaman ini, sifatnya hanya sementara, tidak akan lama. Kalau toh Allah mengambil kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah, dan itu yang kita harapkan. Makanya harus selalu waspada. Kalau leluhur kita mengatakan waspada, waskito, trapsilo, tanggaping, sasmito, nah, itu orang-orang yang sudah tingkatannya sudah tingkat tinggi. Kalau dalam bahasa Islam itu namanya syariat, torikot, apalagi satunya hakikat, makrifat, ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah, masya Allah, luar biasa. Dunia bukan apa-apa, dunianya digenggam. Bukan berarti dunia ini dunia ini bukan bumi, bukan earth, bukan, tapi dunia. Artinya kehidupan dunia, pernak-pernik dunia ini hanya digenggam. Kalau orang sudah pangkatnya sudah ma'rifatullah, itu wali yang benar-benar wali. Dan wali itu nggak keluar-keluar, saya wali dan lain sebagainya. Karena sekarang orang kepedean bahwasanya karena saking alimnya, alim itu pinter banget gitu loh. Segala sesuatu ilmu itu hafal, makanya disebut orang alim. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa umumnya bagi kita yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia, itu namanya orang pinter. Kalau orang pinter, saking karena sudah pinter, terus kepedean menjadi wali, tapi nggak pernah mau berjuang di jalan Allah. Nah, ya pikir sendiri. Intermezzo lah. Kali ini ada beberapa kabar yang masuk ke redaksi saya, banyak sekali, tapi saya akan membahas 3. Ya nggak apa-apa, agak panjang sedikit, nggak apa-apa lah. Yang penting kalau terlalu panjang nanti dibikin part 1, part 2, part 3, part 4 gitu, nggak apa-apa, dijilid-jilid gitu. Kemarin hampir sama, ada yang hampir sama dengan yang kemarin gitu ya. Kalau untuk rezim kita sekilas saja ya. 1 IKN, tentang IKN 1. Ada 3 atau 4 ini. Ritual Kendi Nusantara. Jadi 34 gubernur dipanggil atau bagaimana nggak tahu, kemudian kumpul-kumpul gitu untuk melakukan ritual. Setiap provinsi bawa tanah sama air dengan alasan sebagai penyatuan Nusantara. Luar biasa bukan? Amazing. Ini kelakuan apa sebenarnya? Jadi Islam itu di Indonesia itu benar-benar dirusak. Sebenarnya ritual-ritual seperti itu nggak apa-apa aja ya, kita membawa kendi, kita membawa air, kita dan lain sebagainya. Tapi konteksnya, kalau sudah seperti itu konteksnya apa gitu loh. Karena kita tidak bisa menghukumi, oh itu musyrik, itu enggak. Tapi konteksnya. Tapi kalau itu hal semacam itu membuat kemusyrikan, ya kenapa mesti harus dilakukan? Yang jelas-jelas tatanan kalau memang penguasa di negeri ini beragama Islam dan taat kepada
aturan Islam mestinya nggak melakukan hal-hal seperti itu, ya kan? Seperti kemarin logo halal tuh, ternyata setelah ditelusuri begini sampai ke dalam-dalamnya, akhirnya diketemukan ada orang yang bilang ada desain-desain di situ yang sesuai dengan seperti ini, kan gitu. Ya coba ditelusuri, ini apa maksudnya? Ini namanya mengada-ada. Sudahlah bos besarnya, artinya pemimpin tertinggi negeri kita, pemimpin rezim ini, sudah melakukan hal seperti itu dengan mengadakan ritual kendi Nusantara yang notabene katanya kita ini orang Nusantara yang punya adat istiadat seperti itu. Sejak kapan? Sejak kapan? Tidak ada hal-hal seperti itu sebenarnya. Itu tuh diada-adakan. Jadi mereka itu selalu memakai cara, selalu mencari cara. Ini berkaitan lagi dengan yang ayat yang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda. Kan penting sekali, karena yang berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ayat itu. Ayat itu selalu berkaitan. Yang namanya orang yang nggak pernah ridho artinya dendam. Dendam. Jadi mencari berbagai macam cara agar umat Islam ini baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, artinya secara sadar ataupun tidak disadari, murtad. Mereka mencari cara agar umat Islam ini menjadi murtad. Parahnya dilakukan oleh seorang pemimpin di negeri Konoha ini. Dan karena yang mengurusi agama itu namanya menak, ya menaknya dilalahnya, ya bukan dilalah, settingannya seperti itu gitu loh. Sudahlah logo halal diganti dengan model topi seperti itu. Topi atau apa, ya semacam topi ini. Ada kemiripan dengan sesuatu yang ada di sana, kan gitu. Ini memang sudah settingan. Ini semua by design. Karena umat Islam Indonesia ini militan. Umat Islam itu. Karena itu tadi ya, umat Islam ini harus dipecah belah. Umat Islam ini ruhnya harus dirusak. Ruhnya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya supaya cukup diucapkan di bibir saja. Jangan sampai masuk ke dalam relung hati. Itu. Mereka tahu. Yahudi Nasrani itu tahu tentang itu. Yang membuat umat Islam ini kuat adalah bagaimana ruh keislamannya itu sempurna. Maka kan jelas sekarang banyak sekali aliran-aliran yang luar biasa. Aliran-aliran yang hanya kita ini berislam hanya kulitnya saja. Hanya berislam saja. Karena yang namanya kita berislam harus berilmu. Orang yang melakukan amal ibadah itu harus disertai dengan ilmunya. Nah, ilmunya ini dijungkir balikkan. Dikait-kaitkan dengan ini, itu, ini, dan lain sebagainya, agar supaya kemurnian ajaran Islam ini hilang, bercampur aduk. Karena Yahudi Nasrani ini mempelajari ada 55 bahasa terjemahan Al-Quran di Vatikan. Salah satunya bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Anehnya, bahasa Indonesia nggak ada. Karena mereka taunya bahasa di Indonesia itu bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
Itu diterjemahkan. Makanya dulu pernah ada yang namanya ayat-ayat setan, ciptaannya Salman Rushdie. Itu pemicu sebenarnya. Jadi pemicu-pemicu itu sudah diciptakan dari dulu. Sejak didirikan Bavarian Illuminati tahun 1776 itu, desain-desain kedepannya itu sudah dirancang semua. Umat Islam harus dibinasakan. Umat Islam harus dipinggirkan. Sekarang muncul. Sudah muncul semuanya. Bahkan orang-orang selain Islam sudah berani menghina agama Islam. Contohnya ini. Tahu Al-Quran itu terbuat dari apa? Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Punyanya beragama Islam. Tahu Tuhannya beragama Islam itu siapa? Tuhannya beragama Islam itu anjing, dan anjing itu adalah Allah, ya. Jadi Allah itu adalah anjing. Tahu Muhammad itu siapa? Muhammad yang ke-25 itu nabi, ya. Itu adalah anjing kecil. Anjing kecil, ya. Jadi Muhammad itu adalah anjing kecil, ya. Nabinya beragama Islam itu anjing kecil, dan Allahnya itu adalah anjing besar. Dan Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Tidak sampai 1 bulan gue lepas lagi. Ingat. Lantas bagaimana? Kok umat Islam terus yang dipojokkan? Umat Islam terus yang dituduh-tuduh intoleran, anti toleransi, anti kebinakaan, anti dan anti. Bagaimana coba? Orang yang sudah menghina agama Islam, bahkan menghina Allah seperti ini, saya nggak berani ngucapin. Lihat saja videonya. Ini lebih parah daripada pendeta yang kemarin itu. Walaupun esensinya sama saja, hanya ucapannya yang berbeda. Ini lebih sarkas ini, emak-emak. Inilah luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Bagaimana umat Islam ini akan dipecah belah menggunakan sistem belah bambu, yang satu diinjek, yang satu diangkat. Tapi pada akhirnya nanti semuanya diinjek, kan gitu. Sebab yang namanya Yahudi itu, yang namanya mereka itu tidak peduli. Mereka itu orang-orang sombong. Mereka itu tidak menganggap bangsa selain mereka itu bangsa yang kedudukannya sama dengan mereka. Tidak. Jadi manusia-manusia yang menjadi penjilat, manusia-manusia yang menjadi pengkhianat ini hanya diperalat untuk tujuan mereka. Mereka itu menganggap dirinya sebagai Tuhan di muka bumi. Menganggap dirinya ini sebagai orang suci yang pantas untuk mengelola dan memimpin dunia. Bagaimana pendapat kalian para alim, para ustadz? Dan saya sangat sedih ketika para pejuang Islam ini saat ini saling menyerang. Memang Allah sedang menyaring ini. Kalau dalam bahasanya Jayabaya, Sri Aji Jayabaya mengatakan ayak-ayak beas. Jadi sedang disaring betul ini akhir zaman. Jadi yang munafik, yang pejuang palsu, yang benar-benar hakiki dia berjuang untuk Allah, dipisahkan oleh Allah. Sebenarnya ini yang terjadi. Jelas. Seorang wanita koar-koar sambil cengengesan menghina Allah,
menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Tidak ada hukumnya ini. Tidak ada. Tapi ketika seorang ustadz yang kritis, ustadz yang benar-benar menegakkan tauhid dan akidah Islam dan sangat peduli dengan lingkungan serta keadaan masyarakat ini, dibencinya. Siapa yang menyuruh wanita seperti itu? Siapa yang menyuruh pendeta ngomong seperti itu? Ini pasti ada yang nyuruh, ada yang bayar bahkan mungkin. Tidak akan berani orang semacam ini mengatakan hal seperti itu tanpa ada impossible hand di baliknya. Jadi semuanya sudah ketahuan. Maka dengan hal-hal yang sudah diketahui, rencana-rencana, planning-planning yang sudah gampang sekali ditebak, ya itu tadi. Para penjilat di negeri Konoha ini, penjilat-penjilatnya ini tidak punya daya intelektual yang tinggi, tidak mempunyai skill untuk bertarung, baik bertarung melalui argumen, ataupun bertarung melalui trik-trik. Kasar semua modelnya dan sangat mudah sekali ditebak. Hanya karena mempunyai centeng, mempunyai banyak tukang pukul, mereka merasa menang dan merasa sombong. Sebenarnya semuanya bodoh, nggak ada yang mempunyai skill. Kalau toh mampu menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu, itu hanya textbook saja, hafal buku, dan implementasinya untuk merealisasikan daripada omongannya itu nol, nonsense, nggak ada. Karena apa? Jam terbang nggak punya, pengalaman dalam bidangnya nggak ada sama sekali. Tukang jahit jadi tukang cuci, ibaratnya begitu. Tukang masak jadi sopir. Kemana-mana itu mobil. Nah, inilah keadaan negeri Konoha ini. Sudah sangat hancur. Jadi ibaratnya orang yang kentut itu selalu ngomong untuk menutupi bahwa dirinya lah yang kentut, kan gitu. Itu sudah umum kan, orang kentut tiba-tiba ngomong bau kentut, siapa nih yang kentut, kan gitu. Itulah kelakuan para pengelola negeri Konoha ini. Sangat gitu loh. Kebetulan muka mereka juga nggak ada yang cakep sama sekali. Amit-amit Jabang Bayi. Dari rajanya hingga pejabatnya yang paling rendah. Inilah negeri Konoha atas angin. Nasibnya luar biasa jelek. Dipimpin oleh, nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau di negeri Konoha seperti itu. Luar biasa. Nah, ngomong apa adanya saya. Ya, itu. Ini meneruskan yang kemarin. Karena ada sambungannya gitu loh. Kalau yang kemarin itu seorang pendeta, ini emak-emak lebih sarkas. Ngomongnya seperti itu. Siapa yang tega untuk mendengar ucapannya? Ini pasti ada yang nyuruh. Di belakangnya pasti ada seseorang. Ada background atau apa di belakangnya. Astagfirullahaladzim. Lucu. Orang kentut
koar-koar, siapa yang kentut? Betul nggak? Melihat orang yang kentut pasti dia ngomong, siapa ini yang kentut? Dan dia sendiri yang kentut. Oke, IKN dan kendi Nusantaranya ritual katanya, agar selamat atau apa. Kalau mau selamat bukan begitu caranya. Kalau mau selamat, hak-hak masyarakat penuhi. Jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang amanah, itu baru selamat. Nggak perlu ritual, nggak perlu mendatangkan orang, nggak perlu mendatangkan kiai sekalipun. Kiai nggak perlu diundang, ulama nggak perlu diundang untuk mendoakan. Kalau sudah menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjalankan amanah daripada sumpahnya, nggak usah disuruh. Semua masyarakat mendoakan, semua rakyat mendoakan, semua ustadz, semua kiai mendoakan, nggak usah diminta. Nggak usah diframingkan, nggak usah dipropagandakan, disiarkan di TV, di medsos, dan lain sebagainya, bahwasanya ini begini. Nggak perlu. Cukup jalankan apa yang pernah disumpahkan dalam sumpah jabatan. Selamat. Nah, masyarakat nggak butuh pencitraan. Masyarakat itu butuh makan. Masyarakat butuh pekerjaan. Masyarakat butuh kenyamanan. Ada intoleran, ada radikal. Ini kejadian seperti ini sudah dari dulu. Jadi sudah nggak heran bagi kita, bagi kami umat Islam ini sudah nggak heran. Zaman kolonial Belanda ketika VOC mencengkeram kita, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Antasari, dan para ulama, para pejuang itu dikatakan ekstremis. Itu sudah biasa. Kalau orang yang benar, orang yang suci, orang yang membenarkan menegakkan tauhid, menegakkan kebenaran, menyuarakan yang hak, itu pasti dibilang ekstremis. Kalau zaman Bung Karno, zamannya Orde Lama, dibilang apa? Kadrun, radikal. Sudah dulu. Jadi lagu lama ini. Lagu lama yang diulang kembali. Dan itu saja. Bisanya cuma seperti itu. Gitu. Karena itu tadi. Nggak punya skill. Nggak punya kemampuan. Hanya punya kemampuan menjilat. Itu saja. Jadi teman-teman semua, kami ini bisanya hanya mengajak. Mari kita bersatu. Mari kita tetap suarakan kebenaran walaupun pahit, walaupun para kafir, walaupun para munafik enggak menyukainya. Karena sudah difirmankan oleh Allah. Jelas. Intinya mereka ingin membuat satu umat Islam menjadi murtad, baik itu disadari maupun tidak. Makanya dengan dimasukkan aturan-aturan yang membuat ucapan tingkah laku kita menjadi keluar dari agama Islam, dari aturan Islam. Barang siapa mengingkari satu huruf saja dalam Al-Quran, maka hukumnya sudah murtad, sudah kafir, apalagi sampai 300 ayat. Kan jelas itu. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Allah, bukan saya. Allah yang sabu. Barang siapa berhukum dengan tidak menggunakan hukum Allah, maka jangan sebut aku sebagai penolong. Siapa yang bilang? Allah. Tapi kita masih melakukan kan? Kita masih menggunakan hukum positif di negeri ini.
penjajahnya memang sudah hilang, tapi hukumnya masih berjalan. Ibarat Illuminati, organisasinya sudah bubar, tapi sistemnya berjalan terus. Itulah Illuminati Freemason. Yang digubah oleh yang namanya Madame Blavatsky, yang menggabungkan antara agama, filsafat, dan komunis. Luar biasa. Amazing pokoknya. Untuk bisa supaya agar manusia ini meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa mereka. Jadi kalau umat Islam tidak tahu tentang fakta sejarah, ya jadinya seperti ini. Ya, repot memang. Jadi kecurangan terus berlanjut. Dari blunder satu ke blunder yang lain, dari kebusukan satu ke kebusukan yang lain berikutnya, terus. Sementara program mereka berjalan. Kan gitu. Tapi jangan khawatir. Kita tetap optimis karena kita punya Allah. Allah Maha Mutlak. Semuanya ini atas kehendak Allah. Tanpa izin dari Allah nggak akan terjadi. Untuk apa? Menguji umat Islam. Maka sadarilah bahwa kita ini sedang diuji. Jangan sampai kita punya kesombongan. Jadi para ustadz, saya mohon, para kiai, para habaib sekalian, kalau satu resonansi, satu perjuangan, kalau ada yang salah ucap, ada yang salah langkah, kaper, jangan malah disebarluaskan. Ini namanya menjerumuskan teman satu perjuangan. Ini namanya bangsat. Namanya bajingan seperti ini. Itu bisa dikatakan pengkhianat. Hati-hati. Jangan bangga dengan sorbanmu. Jangan bangga dengan kalian menjadi orang yang pinter. Pinter kalau nggak alim. Alim kalau nggak alamah. Percuma. Masih punya iri dengki, masih punya rasa iri dengki. Tuh, jadi ada seorang raja yang melakukan ritual kendi Nusantara itu, tujuannya sudah jelas, kembangkan. Oke, mari kita tetap waspada. Jangan lupakan peristiwa kejadian KM50 dan peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan yang sangat keji. Penembakan dokter, lumpuh dokternya yang baru diduga teroris sudah dor. Main dor sekarang. Enak. Ya, wong pegang senjata, dikasih wewenang, dikasih izin, dor ya dor. Nah itulah. Jadi apa yang dikatakan Bung Karno, Presiden Soekarno yang pertama, presiden yang saat ini dijadikan tameng dan dihujat, presiden yang dijadikan tameng, dicatut nama besarnya, tapi sekaligus dihujat. Itu Bung Karno. Tapi ingat, satu-satunya penguasa, bukan pemimpin. Indonesia ini belum punya pemimpin. Ya, mungkin Bung Karno bisa dikatakan dia punya jiwa pemimpin. Karena apa? Tidak bisa diprotek oleh para internasionalis. Yang namanya Berkeley itu nggak bisa memprotek Bung Karno itu. Tapi Soeharto terprotek. Ayo, buka-bukaan kalau mau buka-bukaan. Tapi jangan di sini. Saya habis kena banet. Kalau sudah kena banet, gak kelakuan mereka. Subscribe diturunin, viewer diturunin, itu sudah biasa.
namanya juga gedibal. Kalau dia nggak melaksanakan tugasnya sebagai gedibal, dibunuh. Seperti John F. Kennedy. Seperti yang lain-lainnya. Emang repot hidup di masa sistem segitiga mata satu. Ini sistem baru, sistemnya yang dikeluarkan. Sistem segitiga mata satu. Pikir sendiri apa itu. Oke. Segitu dulu. Kalau kelamaan juga jenuh ya. Saya ngomong bicaranya hari ini nggak urut dan serampangan karena memang carut marut ini membuat banyak yang harus diungkap, tapi karena saya harus menjaga channel ini agar tetap eksis, bisa menyuarakan kebenaran, maka saya akan agak menahan sedikit. Walaupun sebenarnya banyak sekali yang harus saya ungkap, tapi saya mohon teman-teman dan para pemirsa yang peduli dengan akhir zaman, peduli dengan nasib agama kita, peduli dengan diri kita masing-masing akan keselamatan dunia dan akhirat. Bahasa yang saya ucapkan ini memang agak rumit, tapi pikirkan dan cari referensi. Kemudian cari bukti-bukti itu. Ada banyak kalau mau. Kadang-kadang kebalikannya bahasanya itu. Maka kita harus memahami trik-trik mereka. Mereka itu berkata A sebenarnya B. Mereka berkata atas sebenarnya bawah. Atau kadang-kadang di tengah. Itu bahasa yang mereka gunakan. Kode-kode yang mereka gunakan. Gitu kan. Mereka yang membunuh tapi menyalahkan yang lain. Itu namanya false flag. Di negara Konoha ini terjadi seperti itu. Alibi, kemudian mengkambing hitamkan. Itu sudah lumrah. Sekarang ini yang terjadi seperti itu. Mencari alibi dan mencari kambing hitam. Nah, pahami. Negeri Konoha ini dikelola orang yang pekerjaannya mencari alibi, mencari kambing hitam, gitu. Intinya begitu. Ya. Karena apa? Karena mereka punya target. Target dari siapa? Target dari atasannya, target dari bos-bosnya. Walaupun dia seorang penguasa, tetap aja mereka dikendalikan. Tidak ada yang nggak dikendalikan. Bahkan penguasa Konoha ini menjadi dua agen kanan kiri sekaligus. Luar biasa. Mengorbankan salah satu wilayahnya. Konoha. Negeri Konoha kan negeri yang sangat makmur. Segala ada. Hebat itu negeri Konoha itu. Saya aja mau itu. Kalau mengelola negeri Konoha itu. Segala sesuatunya ada. Oke lah, ini saya mereaksi wanita ini. Silahkan videonya ditampilkan ya. Hal-hal semacam ini apabila dikaitkan dengan apa yang dilakukan ustadz-ustadz kita yang menyuarakan kebenaran, radikal, yang dianggap radikal maksudnya, bandingkan dengan perempuan ini dan bandingkan dengan pendeta ini gitu. Silahkan dipikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.